Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Zawa Syakila dari Prodi D3 Farmasi Poltekkes Kemenkes Jambi. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang penyebab, gejala, serta cara untuk mengatasi penyakit hepatitis. Hepatitis adalah penyakit peradangan yang terjadi pada hati. Penyakit ini bisa disebabkan oleh virus hepatitis. Adapun beberapa jenis virus hepatitis secara umum yaitu hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, hepatitis D, dan hepatitis E. Meskipun semua virus ini menyebabkan penyakit hati, namun masing-masing berbeda dalam cara penularan, tingkat keparahan penyakit, distribusi geografis, serta pencegahan. Secara khusus, hepatitis B dan C menyebabkan penyakit kronis yang terjadi pada ratusan juta manusia, serta menjadi salah satu penyebab terjadinya sirosis hati, kanker hati, dan kematian terkait virus hepatitis. Menurut WHO, diperkirakan 354 juta orang di seluruh dunia hidup dengan hepatitis B dan C. Dan untuk pengujian serta pengobatannya masih di luar jangkauan. Adapun beberapa jenis hepatitis dapat dicegah melalui vaksinasi. Dari WHO juga telah menunjukkan bahwa 4,5 juta kematian dapat dicegah di negara serta menengah. Di tahun 2020 vaksinasi, obat-obatan, serta kampanye pendidikan. Data per September 2022, Kemenkes Republik Indonesia juga telah menemukan 99 kasus dugaan hepatitis akut di Indonesia. Dari jumlah tersebut, 38 diantaranya adalah probable, 12 pending, dan 49 diantaranya adalah discovered. Di tahun yang sama pula, di DKI Jakarta juga terdapat 12 kasus probable dan 3 kasus pending. Yang kedua, penyebab hepatitis. Hepatitis ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor tergantung jenis hepatitisnya. Berikut adalah penyebab hepatitis secara umum. 1. Hepatitis A. Hepatitis A ini biasanya ditularkan melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi oleh tinja orang yang sudah terinfeksi. Yang kedua ada hepatitis B. Hepatitis B ini biasanya ditularkan melalui darah, cairan tubuh lainnya, atau hubungan seks dengan orang yang sudah terinfeksi. Yang ketiga ada hepatitis C. Hepatitis C ini biasanya ditularkan melalui transfusi darah yang tidak aman, penggunaan jarum suntik yang terkontaminasi, dan prosedur medis yang tidak steril. Yang keempat ada hepatitis D. Hepatitis D ini memerlukan hepatitis B sebagai inangnya. Biasanya jika seorang tersebut sudah terkena hepatitis D, maka dia bisa terinfeksi hepatitis D. Yang kelima ada hepatitis E. Hepatitis E ini biasanya ditularkan melalui air yang sudah tercemar dan makanan yang sudah terkontaminasi oleh tinja orang yang sudah terinfeksi. Yang ketiga, gejala hepatitis. Hepatitis ini bisa disebabkan oleh berbagai gejala, yaitu pada virus yang menyebabkannya dan apakah infeksi ini berlangsung secara kronis atau akut. Para penderita infeksi virus hepatitis biasanya gejala akan timbul setelah masa inkubasi, yaitu 2 minggu sampai 6 bulan. Nah, gejala yang mungkin muncul pada penderita hepatitis yaitu 1. Kelelahan yang berlebihan, yang kedua hilangnya nafsu makan, yang ketiga demam, yang keempat mual muntah, yang kelima nyeri pada bagian tubuh terutama pada daerah hati, yang keenam gatal-gatal pada kulit, yang ketujuh mata dan kulitnya kuning, yang kedelapan perubahan warna urin yang menjadi lebih hitam, yang kesembilan perubahan warna tinja yang menjadi pucat, yang kesepuluh terjadi pembengkakan pada perut, terutama pada hepatitis B dan C yang berlanjut menjadi sirosis hati, yang ke-11 gangguan tidur. Nah, untuk mencegah gejala tadi terjadi, kita harus melakukan pencegahan. Nah, berikut adalah tips untuk mencegah penyakit hepatitis. 1. Dengan cara melakukan vaksinasi. Yang kedua, dengan cara menjaga kebersihan diri dengan baik. Yang ketiga, hindari pemakaian jarum suntik secara bersama. Yang keempat, praktik seks yang aman. Yang kelima, hindari kontak dengan darah dengan darah orang yang sudah terinfeksi. Yang keenam,
keenam yaitu pastikan keamanan prosedur medis yang steril. Yang ketujuh, hindari minuman alkohol dan obat-obatan terlarang. Nah, jika sobat sehat mengalami gejala yang mencurigakan atau memiliki risiko hepatitis, disarankan untuk segera berkonsultasi ke dokter untuk mendapatkan evaluasi dan diagnosis lebih lanjut. Segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat jika terjadi gejala hepatitis akut seperti mual, muntah, diare berat, demam ringan, untuk mendapatkan diagnosa lebih awal, sehingga penanganan pasien dapat dilakukan secara cepat dan tepat. Salam sehat semuanya. Terima kasih sudah menonton.